Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube yang budiman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan menyampaikan tentang hakikat Asmaul Husna dalam perspektif ma'rifatullah. Dalam perspektif ilmu ma'rifat, Asmaul Husna bukan sekedar nama-nama Allah yang wajib dihafal atau diucapkan dalam doa, melainkan Asmaul Husna ini adalah manifestasi dari sifat-sifat ketuhanan yang harus direalisasikan dalam diri seseorang hamba hingga ia mencapai tajalli ilahi atau penampakan Allah dalam dirinya. Ma'rifatullah bukan sekedar mengetahui nama-nama tersebut secara lahiriah, tetapi harus dialami dan disaksikan bahwa semua sifat-sifat yang disebut dalam Asmaul Husna sebenarnya tidak terpisah dari eksistensi Allah yang mutlak. Dalam pandangan ini, asma atau nama, kemudian sifat af'al atau perbuatan, dan zat Allah tidak dapat dipisahkan. Jadi antara asma atau sifat, af'al atau perbuatan, dan zat Allah itu tidak bisa dipisahkan, karena semuanya adalah ekspresi dari wujud hakiki yang tiada terbatas. Asmaul Husna sebagai manifestasi tauhid. Dalam dimensi marifat, seseorang yang telah fana dalam Allah menyaksikan bahwa seluruh Asmaul Husna bukan sekedar sifat-sifat Allah yang terpisah, tetapi merupakan ekspresi dari kesan Allah dalam setiap aspek keberadaan. Misalnya, contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim bukanlah hanya sifat kasih sayang Allah, tetapi harus menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh orang yang telah mencapai hakikat kasih sayang ilahi, sehingga ia sendiri menjadi cerminan rahmat bagi seluruh makhluk dan alam sekitarnya. Kemudian contoh lagi adalah Al-Hayy atau Maha Hidup. Al-Hayat atau Maha Hidup itu bukan sekedar menunjukkan bahwa Allah itu hidup, tetapi hal itu adalah menunjukkan bahwa kehidupan sejati itu adalah berasal darinya, dan segala sesuatu yang hidup hanya meminjam kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna dalam makom tajalli atau penyingkapan ilahi. Dalam perjalanan marifat, seseorang hamba akan mengalami tajalli asma, yaitu pengalaman spiritual di mana Allah menampakkan sebagian dari nama-namanya dalam diri seseorang hamba. Proses ini terjadi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan pertama biasanya adalah tajalli af'al. Seseorang hamba menyaksikan bahwa segala perbuatan di alam ini sebenarnya adalah perbuatan Allah. Tidak ada daya dan upaya selain darinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian tajalli sifat. Seseorang hamba mulai merasakan bahwa sifat-sifat yang ada di dalam dirinya hanyalah pantulan dari sifat-sifat Allah. Ia tidak memiliki sifat sendiri, karena yang berkehendak dan berkuasa hanyalah Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tajalli asma. Hamba tersebut menyaksikan bahwa segala sesuatu, setiap nama Allah yang disebutkan dengan Asmaul Husna bukan sekedar teori, tetapi benar-benar tampak dalam setiap aspek dalam kehidupannya.
Kemudian yang terakhir adalah tajallijat. Inilah puncak ma'rifat, di mana seseorang tidak lagi melihat dirinya terpisah dari Allah. Ia menyaksikan la mawjudan illallah, la mawjudan illa Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Selanjutnya adalah Asmaul Husna dalam kesadaran diri dalam ma'rifat. Dalam ma'rifat, setiap asma atau nama Allah adalah cerminan dari kesadaran diri seseorang hamba. Ketika seseorang memahami bahwa nama-nama Allah bukan hanya label, tetapi realitas yang harus diwujudkan dalam dirinya, maka ia telah mencapai hakikat ma'rifatullah. Contoh, jika seseorang memahami Al-Alim atau Maha Mengetahui, ia akan menyadari bahwa segala ilmu yang berasal dari Allah dan dirinya hanyalah alat yang menerima pancaran ilmunya. Jadi kalau kita memahami bahwa al-ilmu itu maksudnya adalah ia akan menyadari bahwa segala ilmu itu berasal dari Allah dan dirinya hanyalah alat yang menerima pancaran ilmunya saja. Kemudian jika seseorang memahami asyabur atau maha sabar, maka kesabaran yang ia miliki bukan berasal dari dirinya, melainkan manifestasi dari kesabaran Allah yang ada diberikan kepada dirinya. Kemudian jika seseorang memahami Al-Wahid atau Maha Esa, ia menyaksikan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah manifestasi dari wujud yang satu, sehingga ia tidak memiliki dualitas dalam kehidupan. Kemudian yang keempat adalah rahasia Asmaul Husna dalam diri manusia. Allah berfirman, yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam pandangan ini, dalam pandangan perspektif ma'rifat tentang ayat ini, yaitu menunjukkan bahwa manusia itu telah diberi potensi untuk memahami dan merealisasikan Asmaul Husna dalam dirinya. Hakikat penciptaan manusia adalah sebagai mazhar atau manifestasi dari sifat-sifat Allah. Inilah sebabnya dalam tasawuf dikenal konsep al-insan al-kamil, yaitu manusia yang sempurna menjadi cerminan Asmaul Husna dalam bentuk paling paripurna. Para nabi dan para wali Allah adalah contoh manusia yang telah mencapai tingkat ini, di mana mereka tidak sekedar menyebut Asmaul Husna, tetapi menjadi perwujudan dari Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kesimpulannya, mewujudkan Asmaul Husna dalam diri dalam perjalanan ma'rifat. Asmaul Husna bukan sekedar hafalan, tetapi pintu untuk menyaksikan dan mengalami Allah dalam kehidupan yang nyata. Pada level syariat, Asmaul Husna dihafalkan dan dijadikan doa. Kemudian pada level tarikat, Asmaul Husna diwiridkan dan direnungkan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Kemudian pada level hakikat, seorang hamba mulai menyaksikan manifestasi Asmaul Husna dalam alam semesta. Kemudian pada puncak yang terakhir, pada level ma'rifat, seorang hamba menyadari bahwa Asmaul Husna bukan hanya milik Allah, tetapi telah menjadi bagian dari dirinya, karena dirinya sendiri tidak ada, yang ada mutlak hanya Allah. Demikianlah makna Asmaul Husna dalam perspektif ma'rifatullah. Semoga penyampaian ini bermanfaat buat para pemirsa sekalian, dan semoga kita yang sedang dalam pembelajaran ilmu ma'rifat dapat memahami hakikat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.